Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendelegasian wewenang. Adapun anggota kelompok 3 ini beranggotakan Erlangga Tritawan Nasution, Pandi Ahmad Dermawan, Permadi, Imam Ali Syabana, dan saya sendiri Muhammad Ampragi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki ke slide presentasi kita yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Dunia yang sudah sangat maju kini, kita sangat harus bisa bersaing dalam berbagai hal. Contohnya tentang manajemen, yakni salah satunya adalah wewenang. Wewenang adalah suatu sikap untuk mengatur dan memberikan pengarahan kepada bawahan. Wewenang yang harus dimiliki pemimpin ialah wewenang yang sangat baik dalam hal apapun. Melatar belakangi pembuatan masalah yang berjudul pendelegasian wewenang, yakni ingin mempelajari dan memperdalam tentang ilmu manajemen, khususnya tentang pendelegasian wewenang. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pendelegasian wewenang? Yang kedua, apa saja tujuan pendelegasian wewenang? Yang ketiga, sifat-sifat apa saja dalam pendelegasian wewenang? C. Tujuan masalah. Yang pertama, makalah ini dia juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Technopreneurship. Yang kedua, memberitahukan kepada karyawan tentang pola pendelegasian wewenang. Bab 2, pembahasan. Pengertian pendelegasian wewenang. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang pada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin banyaknya organisasi. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen. C. Ralph C. Davis dalam Hasibuan tahun 2006 berpendapat bahwa pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepas kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Yang kedua ada Manulang tahun 2006 berpendapat bahwa pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan si stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Permadi. Ya, kita lanjut yang B, tujuan pendelegasian wewenang. Delegasi diperlukan disebabkan dalam suatu organisasi kita diharuskan untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai macam watak dan tingkah laku seseorang. Untuk itu, pemahaman dalam masalah di atas diperlukan untuk menjalin kerjasama dalam menjalankan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Delegasi diperlukan agar yang pertama, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Yang kedua, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Yang ketiga, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Dan yang keempat, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang C, sifat pendelegasian wewenang. Sifat pendelegasian wewenang adalah karakteristik, artinya pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada saat yang sama atasan yang bersangkutan masih tetap memiliki wewenang tersebut. Pemimpin tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikannya. Wewenang itu menjadi milik bersama delegator dan delegat. Lanjut. Yang D, kebutuhan akan pendelegasian wewenang.
pendelegasian wewenang merupakan suatu yang vital dalam organisasi. Atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalin operasi manajemen dengan baik. Yang pertama, pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan seorang manajer atau pimpinan karena yang A, manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian kerja. Yang B, adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan seorang manajer. Yang C, supaya sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh bawahan. Yang D, merupakan kunci dinamika organisasi. Yang E, menciptakan ikatan hubungan formal dan kerjasama antara atasan dengan bawahan. Yang poin F, menciptakan terjadinya proses manajemen. G, memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer. Yang H, membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. I, tanpa pendelegasian tidak akan ada pimpinan dan bawahan. Selanjutnya Yang akan terakhir, ketiga, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Pendelegasian adalah kegiatan seorang untuk menugaskan sifatnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersama memberikan kekuasaan kepada sifat atau kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melakukan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan. Manfaat pendelegasian wewenang yaitu yang pertama, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dan tingkatan manajer yang lebih tinggi. 2, memberikan keputusan yang lebih baik. 3, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. 4, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. B. Saran. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pembahasan pendelegasian wewenang ini diharapkan mahasiswa memahami arti pendelegasian wewenang. 2, mahasiswa diharapkan memahami tentang pengertian delegasi pendelegasian wewenang. 3, mahasiswa diharapkan memahami dan menerapkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang ideal dan yang diharapkan paham akan pendelegasian wewenang. Demikianlah hasil presentasi kami pada malam hari ini. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.